Berhenti berharap nasibmu berubah kalau kamu masih menggunakan jalur otak yang sama setiap hari. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam lingkaran kehidupan yang itu-itu saja? Merasa sudah berusaha keras, tapi hasil akhirnya selalu mengecewakan. Hal ini terjadi bukan karena alam semesta sedang menghukummu, melainkan karena otakmu sedang menjalankan program lama secara otomatis. Ini adalah panduan ilmiah tentang cara meretas otakmu sendiri untuk menciptakan realitas dan masa depan yang benar-benar baru. Selama ini, kita sering diajarkan bahwa takdir adalah sesuatu yang sudah tertulis secara mutlak dan tidak bisa diubah lagi. Namun, sains modern, khususnya dalam bidang ilmu syaraf, menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Takdirmu sebagian besar dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap saat, setiap harinya. Dan keputusan-keputusan tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh struktur fisik di dalam otakmu. Jika kamu bisa mengubah struktur syaraf otak tersebut, maka secara otomatis kamu sedang menulis ulang takdir masa depanmu sendiri. Selamat datang di konsep neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan luar biasa otak manusia untuk dibentuk ulang, bertumbuh, dan beradaptasi sepanjang usia kehidupan kita. Otak manusia bukanlah seperti batu keras yang kaku setelah kita dewasa, melainkan seperti tanah liat yang bisa terus dibentuk oleh pengalaman, pembelajaran, dan yang paling penting, oleh pikiran-pikiran yang kita putar berulang kali di dalam kepala kita. Sadarilah bahwa setiap pikiran yang kamu miliki memiliki kekuatan fisik nyata untuk mengubah bentuk anatomi otakmu. Untuk memahaminya, bayangkan otakmu seperti sebuah hutan yang sangat lebat. Setiap kali kamu memikirkan sebuah pikiran atau melakukan suatu tindakan, kamu seolah sedang berjalan menembus hutan tersebut. Jika kamu memikirkan hal yang sama berulang kali, kamu sedang membuka jalan setapak yang semakin lama menjadi semakin lebar dan sangat mudah dilewati. Itulah yang secara sains disebut sebagai jalur saraf. Semakin sering sebuah jalur dilewati, semakin tebal jalur tersebut, membuat tindakan dan pikiranmu menjadi sangat otomatis tanpa perlu usaha keras. Pikiran kita menghasilkan perasaan. Perasaan jadi perkataan dan perbuatan. Perkataan dan tindakan jadikan karakter, dan karakter inilah menentukan nasib kita. Kebiasaan mengeluh, meragukan kemampuan diri sendiri, merasa takut gagal, dan terus menyalahkan keadaan. Ketika pikiran-pikiran beracun ini diulang terus-menerus setiap hari selama bertahun-tahun, jalur saraf pesimisme ini perlahan berubah menjadi sebuah jalan tol bebas hambatan di dalam otakmu. Akibatnya, setiap kali kamu menghadapi tantangan baru, otakmu secara otomatis akan memilih jalan tol pesimis tersebut. Kondisi inilah yang membuat begitu banyak orang merasa terjebak dalam nasib yang buruk. Mereka hidup dalam mode autopilot setiap harinya, tanpa disadari sedikit pun. Tindakan yang mereka ambil setiap hari selalu didikte oleh jalur syaraf masa lalu yang penuh dengan ketakutan dan batasan mental. Mereka bereaksi terhadap masalah dengan pola yang persis sama seperti yang mereka lakukan 5 tahun yang lalu. Pertanyaannya, jika pola reaksimu sama, keputusanmu sama, dan tindakanmu selalu sama, bagaimana mungkin kamu mengharapkan hasil akhir yang berbeda? Namun disinilah letak kabar baiknya yang sangat membebaskan jiwamu. Ingatlah selalu bahwa kamu bukanlah pikiranmu. Kamu adalah sebuah kesadaran murni yang sedang mengamati pikiran tersebut. Dengan menyadari secara utuh bahwa pesimisme dan ketakutanmu hanyalah hasil dari jalur saras yang kebetulan terlalu sering dilewati, kamu bisa mulai mengambil kembali kendali kehidupanmu. Kamu sama sekali tidak terikat pada masa lalumu. Hari ini, detik ini juga,
kamu memiliki kekuatan dan peralatan biologis di dalam kepalamu untuk mulai membangun jalan yang baru. Proses penciptaan jalan baru inilah yang kita sebut sebagai metode neurorewiring sederhana. Ini adalah sebuah tindakan sadar yang disengaja untuk memutus rantai pikiran lama yang merusak dan mulai memasang kabel syaraf yang baru. Bayangkan, kamu adalah seorang arsitek ahli yang sedang merancang ulang fondasi pikiranmu dari nol. Ini bukanlah keajaiban instan yang selesai dalam semalam, melainkan sebuah latihan mental konsisten yang membutuhkan komitmen tingkat tinggi, kefokusan, dan pemahaman mendalam tentang dirimu. Langkah pertama dan paling krusial dari proses neurorewiring ini adalah kesadaran penuh dan interupsi pola. Sangat logis bahwa kamu tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak kamu sadari. Mulai sekarang, jadilah pengamat diam bagi pikiranmu sendiri. Ketika kamu menyadari ada pikiran beracun seperti "aku tidak bisa melakukan ini" atau "rencanaku pasti akan gagal", segera hentikan. Ucapkan kata batal atau stop yang keras di dalam hatimu. Interupsi ini mencegah aliran listrik di otakmu untuk memperkuat jalur negatif tersebut. Langkah kedua adalah melakukan pengalihan fokus yang disadari. Setelah kamu sukses menghentikan laju pikiran negatif, otakmu tiba-tiba membutuhkan arah yang baru. Di titik jeda inilah, kamu harus secara aktif memaksa otakmu untuk memikirkan jalan keluar atau solusi. Ubah kalimat "aku tidak bisa" menjadi "bagaimana caranya agar aku bisa?" Pertanyaan berkualitas tinggi ini akan memaksa otakmu menyalakan area saraf yang berbeda. Kamu sedang mulai menebas semak belukar untuk membuka jalan setapak baru di hutan yang lebat tadi. Satu hal yang harus kamu ketahui, bahwa proses pembentukan jalur baru ini pada awalnya akan terasa sangat menguras tenaga dan sangat tidak nyaman. Mengapa demikian? Karena secara biologis, otak manusia dirancang untuk selalu menghemat energi. Melewati jalur saraf lama yang sudah terbentuk jauh lebih mudah dibandingkan harus membangun jalur yang sama sekali baru. Otakmu akan melawan keras dan mencoba menarikmu kembali. Ketidaknyamanan ini bukanlah pertanda kamu gagal, melainkan bukti nyata bahwa struktur otakmu sedang berubah. Kunci utama rahasia keberhasilan dalam meretas otak adalah repetisi atau pengulangan yang tak kenal lelah. Layaknya tetesan air lembut yang pada akhirnya bisa melubangi batu yang paling keras sekalipun, pikiran positif dan berorientasi solusi yang terus-menerus diulang setiap hari, pada akhirnya akan membentuk jalur syaraf yang permanen di otakmu. Semakin sering kamu memaksa dirimu untuk mencari solusi di tengah masalah, maka jalur syaraf yang baru ini akan semakin kuat. Otakmu sedang mempelajari program kehidupan yang baru. Saat kamu terus memperkuat jalur saraf yang baru dengan konsisten, ada keajaiban biologis lain yang terjadi di dalam otakmu, yang disebut sebagai pemangkasan sinaptik. Prinsip dasar dari mekanisme ini sangat sederhana, yaitu gunakan atau hilangkan. Karena kamu tidak lagi memberi suplai energi dan perhatian pada pikiran-pikiran pesimis, perlahan-lahan otak akan menganggap jalur saraf negatif tersebut sebagai sampah. Otak secara alami akan memutus dan menghancurkan koneksi saraf pesimis tersebut secara permanen. Ketika pola pikir berorientasi solusi sudah berhasil menjadi jalur syaraf dominan yang paling tebal di otakmu, maka keajaiban sesungguhnya akan segera terwujud dalam hidupmu. Kamu tidak perlu lagi bersusah payah memaksa dirimu untuk berpikir positif, karena hal itu sudah menjadi respons otomatis dari sistem biologismu. Tindakanmu berubah pesat.
caramu merespons masalah menjadi lebih bijak, dan keputusan-keputusanmu akan jauh lebih baik. Perubahan internal ini secara otomatis akan menarik hasil nyata yang jauh lebih sukses. Pada akhirnya, ketahuilah bahwa takdir hidupmu sama sekali tidak tertulis di bintang-bintang yang jauh, melainkan tertulis erat di antara miliaran sel-sel syaraf di dalam kepalamu sendiri. Kamu adalah penulis skenario, arsitek utama, sekaligus pemahat bagi otak dan masa depanmu. Jangan pernah biarkan masa lalumu terus mendikte masa depanmu hanya karena kamu malas membangun jalur pikiran yang baru. Mulailah saat ini juga. Interupsi pikiran negatifmu, bangun jalan pikiran yang baru, dan saksikan alam semesta meresponsmu. Selamat meretas otakmu.